wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik Bapak Saudara, ikhwan akhwat fillah, di zaman sekarang, zaman yang disebut yusaddaqu fihal kadhib, banyak orang berbohong tapi dianggap benar. Bukan ulama dianggap ulama. Orang yang basicnya pesantren, basicnya murid-murid ulama, nggak dianggap ulama. Kita jelaskan itu kepada mereka, mereka nggak terima, ya. Dan ini zamannya, maka disebut fitnatud dajjal. Ini zamannya, Pak. Fitnatud dajjal dapat diterjemahkan kekacauan yang disebabkan oleh sang pendusta, sang pembohong. Nah, ini sudah dimulai, ya. Salah satu yang mereka permainkan itu adalah tentang definisi ulama, begitu juga definisi ahlus sunnah wal jamaah. Karena nggak diterima dalam ahlus sunnah wal jamaah, buat istilah lain, menyebut diri mereka mengajarkan akidah Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, generasi pertama, kedua, ketiga. Tapi kita tanya, mana buktinya? Bukti sanadnya mana? Silsilahnya mana? Mereka gak bisa datangkan, ya. Kalaupun bisa datangkan, itu banyak yang dibuang, banyak yang dicocok logikan. Nah, ini zaman kedua, zaman cocok logi. Hati-hati Pak, ya. Zaman dicocok-cocokin. Mereka anti dengan mazhab. Bermazhab Syafi'i nggak boleh, Pak. Tapi giliran kita beramal dibentur-benturin dengan Imam Syafi'i. Benar nggak? Mereka gencar mengatakan ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh Syafi'iyah. Ini logika apa ini? Mana mungkin pengikut Imam Syafi'i meninggalkan Imam Syafi'i? Yang terjadi mereka mencatut nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua, mereka nggak terima. Dianggap Imam Syafi'i bertentangan dengan Nabi. Masuk logika lagi nggak, Pak? Nah, Imam Syafi'i, orang yang paling kuat mengikuti sunnah, itu menentang Nabi. Atau justru Imam Syafi'i itu menjelaskan maksud Nabi tapi nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jangan-jangan begitu, ya. Maka Bapak Saudara makan Allah, saya berharap masjid-masjid kita menjadi masjid yang sadar kembali mengenai pentingnya menghidupkan, merefresh kembali akidah ahlus sunnah. Suatu kali Nabi SAW berfirman, hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmizi, ada yang semakna dengannya dalam hadis Imam Abu Dawud. Imam Tirmizi ini murid terbaik Imam Bukhari. Namun karena di kitabnya ada beberapa hadis yang dhaif, karena beliau tidak hanya meriwayatkan hadis dalam pengertian riwayat dari fulan, tapi juga meriwayatkan amalan. Jika amalannya sahih, walaupun hadisnya dhaif, beliau riwayatkan di situ. Akhirnya kitab itu secara ilmu riwayat turun derajat, tapi secara kualitas sangat luar biasa. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmizi. Belakangan dikenal dengan Sunan Tirmizi. Ini bukan Sunan Kalijodo, ya. Kalijogo. Enggak, ini Sunan jamak dari sunnah. Sunan jamak dari sunnah. Disebutkan di situ bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah terpecah ahli kitab kepada 71 sampai 72 golongan. Begitu juga umatku berpecah menjadi 73 firqatan, 73 golongan. Lebih parah atau lebih sedikit? Lebih parah. Jadi jangan heran Pak kalau umat hari ini berpecah. Kalimatnya tafarraqat, sataftariku atau taftariku. Ada beberapa lafaz. Untuk mereka yang terdahulu disebut tafarraqat, telah terpecah. Untuk zaman kita, karena di zaman Nabi belum terjadi, maka Nabi menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Taftariku atau sataftariku, akan berpecah. Meninggal Nabi, sahabat mulai berpecah, tapi baru politik. Berlanjut, meninggal generasi sahabat, baru berpecah menjadi aliran. Dan alhamdulillah Islam yang masuk ke negeri kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi sebutkan di hadis itu. Apa kata beliau? Kulluhum finnar illa firqah wahidah. Semuanya nanti masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Kalimatnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terjemahannya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok mana saja yang aku menjadi ikutannya, ma'ana alaihi, disebut Ahlus Sunnah. Wa ashabi, dan jamaah sahabat-sahabatku, maka disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis Imam Abu Daud, Nabi ditanya, siapakah mereka wahai Nabi? Tapi di riwayat Abu Daud ini langsung aja ya, illal jamaah, ala wahiyal jamaah, begitu. Ketahuilah satu kelompok itu adalah al-jamaah. Al-jamaah di situ bukanlah pengajian jemaah kelompok apa, bukan. Al-jamaah di situ adalah al-jamaah, yakni jamaatul muslimin, kelompok umat Islam yang mengikuti Rasulullah. Jika mereka tidak ketemu Rasulullah, maka mengikuti sahabat Rasulullah. Kalau diteruskan, tidak ketemu sahabat Rasul, mengikuti murid sahabat Rasul. Itu maksud Nabi menyebut aku dan sahabatku, supaya suatu saat nanti jika ada orang mengaku-ngaku kami ikut Nabi, ditanya mana silsilahmu. Sebagaimana jika ada orang ngaku saya Habib, saya Sayyid, saya Syarif, tinggal ditanya mana silsilahmu, gitu. Kalau silsilah kita cukup ditanya kamu dari pesantren mana, itu cukup Pak. Wah, jangan disebut Pak, karena yang dulu sama sekarang berbeda ya, yang Bapak sebut barusan itu ya. Jangan asal masuk pesantren. Pesantren sekarang udah kesusupan juga. Pesantren kesusupan kok bisa? Ya wallahu alam, itu urusan yang punya pesantren. Yang mengkhawatirkan sekarang di negeri kita, pesantren-pesantren tertentu sudah memasukkan akidah yang di dalamnya ada takfir dan tabdiyah, mengkafirkan dan membid'ah-bid'ahkan. Judul kitabnya Kitabut Tauhid, yang nulis masih hidup salah satu tokoh namanya Saleh Fauzan. Maka tanya itu Pak, mau masukin anak ke pesantren, tanya dulu kitab tauhidnya apa. Jika kitab tauhid ini siap-siap nanti anak-anak kita pulang, kita mulai diragukan sama dia. Maaf, ini belum istirahat dari kemarin Pak.
Bismillah. Full dari subuh ketemu subuh lagi. Mohon doanya aja Pak ya. Ini bagian dari tugas untuk mempertahankan akidah ahlus sunnah. Kalau enggak bantuan dari Allah udah tepar Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kitab ini mulai masuk Pak. Di dalam kitab itu tidak boleh ikut akidah yang dulu diajarkan ulama-ulama kita yang dulu belajar di Mekah, yang kita dendangkan masa kecil. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Namanya apa Pak? Sifat 20. Itu dilarang sama mereka. Dulu ulama kita ngajinya di Mekah tuh. Dilarang sama mereka sekarang. Dianggap ini buatan Asy'ari, bukan buatan Nabi. Jadi mereka membenturkan ulama sama Nabi. Itu cara cuci otaknya. Yang paling lucu apa? Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari, Bukhari nggak ikut Asy'ari, 4 imam nggak ikut Asy'ari. Yaitu namanya jahilun. Maksud jahilun tuh nggak ngerti sejarah. Duluan Asy'ari itu Syafi'i. Bingung ya? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Asy'ari 1 abad setelah itu baru lahir, 250-an. Ya nggak mungkin Syafi'i ikut Asy'ari. Yang paling lucu lagi apa? Rasulullah Muhammad tidak ikut Asy'ari. Nah, itu lebih parah itu Pak. Jahilunnya sudah murokabun. Logika apa itu yang dibangun? Katanya nggak boleh pakai logika, katanya nggak boleh pakai ro'yu dan akal. Itu ngakali, ketahuan di situ nggak ngajinya. Imam Asy'ari itu berguru kepada orang yang ikut murid Imam Syafi'i. Siapa nama guru Imam Asy'ari? Namanya Zakaria ibn Yahya As-Saji. Berguru beliau kepada Imam Ahmad, Imam Muzani, Imam Qarabisi. 3 imam ini adalah murid terbaik Imam Syafi'i. Jadi Imam Asy'ari itu ikut akidah Imam Syafi'i. Makanya dalam kitab I'tiqad Imam Baihaqi, akidah Imam Asy'ari itu akidahnya Imam Syafi'i disebutkan sama. Penjelasan per bab itu biasanya jika ada riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan. Tapi karena mereka tidak mau tahu, orang kalau sudah benci, apapun kalam kita ditolak. Ya. Tapi kalau sudah cinta, salah pun diterima. Ya. Nah, kalau orang alim nggak begitu, nggak dengan cinta-cinta buta, tapi dengan ilmu. Nah, semoga kita cintanya dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya cuma berbicara begitu Pak, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, diklaim oleh mereka ikut imam tidak boleh, yang boleh cuma ikut Nabi. Ya iyalah, ikut Nabi. Cuma yang ngerti ajaran Nabi imam atau ente gitu, imam atau kitab? Imam, karena kitab itu yang nulis imam. Gak boleh ikut Imam Syafi'i, gak boleh ikut Asy'ari, ikutnya Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari kitab siapa? Kitab Imam Bukhari. Tuh jawab pinter Pak. Kitab Imam Bukhari murid siapa? Imam Bukhari satu angkatan sama As-Saji tadi, cuma lebih tua. Berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Qutaibah, Humaydi. Tuh jadi banyak Pak, semoga pusing.
pulang-pulang botak. Itu murid-murid Imam Syafi'i semua. Berarti Bukhari itu bukan sahabat Rasul. Imam Bukhari itu mengumpulkan riwayat dari guru-gurunya, sehingga terkumpullah jumlah gurunya 1700, tapi yang dia pakai riwayatnya tidak sampai 1700. Imam Bukhari jaraknya dengan Nabi jauh sekali. Beliau lahirnya di akhir abad kedua, tahun 190-an Pak, kira-kira 194. Perkiraan, dulu kan gak ada KTP, gak bisa dicek di Dukcapil, jadi ulama memperkirakan 194 lahir nih. Nabi wafat tahun berapa? Tahun 11. Makanya sekelas Imam Bukhari, supaya sah ilmunya ahli sunnah, beliau mencari guru supaya terhubung kepada Rasul 1700, supaya terhubung kepada Rasul. Sekarang mereka muncul mengatakan tidak boleh ikut guru, tapi guru dia boleh ya. Nggak boleh ikut pendapat Ar-Razi, tapi pendapat Ustadz Fulan-Fulan aja ya. Katanya ikut sunnah, Sahih Bukhari pun tidak pernah khatam. Katanya ikut sunnah, Sunan Tirmizi pun dia tentang. Jadi nggak punya kaidah yang sahih, yang istiqomah, yang konsisten tuh nggak ada. Maka Bapak yakin nggak akidah yang diajarkan kiai kita yang dulu nyantri di pesantren, itu akidah yang diriwayatkan ulama salafus soleh, namanya akidah ahlus. Lalu salaf itu apa Ustaz? Salaf itu sebuah manhaj? Tidak. Salaf itu waktu. Apa arti salaf? Terdahulu waktu, bukan? Maka di dalam teks-teks syarah-syarah hadis, jika dikatakan salafunas saleh, orang-orang terdahulu kita yang soleh, berarti ada salaf yang tidak soleh. Apakah salaf itu satu ajaran? Enggak. Mereka bagi salaf itu sampai 1300 tahun, bukan 1300, sampai tahun 300 Hijriah. Kita urai. Imam Abu Hanifah salaf bukan? Lahir, wafatnya aja deh 50 wafatnya. Imam Syafi'i wafatnya 204, Imam Malik 179, Imam Ahmad bin Hanbal 241, belum nyampe 300 semua. Apa artinya? Imam-imam mazhab mengumpulkan ajaran ulama salaf, hasilnya beda Pak. Imam salaf ngumpulin ajaran salaf, beda. Masjid kita ngikutin salaf Imam Syafi'i, berkunut. Di Masjidil Haram berkunut gak? Mazhabnya Hanbali, kalau mau kita husnuzon. Mana lagi? Di daerah Turki, yang sudah ke Turki ini, saya lihat di depan mau bangun Sulaimaniyah ya, Sulaimaniyah, tapi di sini mazhabnya harus Syafi'i, jangan jadiin Hanafi Pak, bisa ramen ntar ya. Di sana mazhabnya apa? Hanafiyah, ikut Imam Abu Hanifah. Ini mazhab-mazhab ini semua muncul di zaman salaf. Berkunut gak mereka? Enggak, mereka berkunut. Mereka ngotot Pak, kunut itu hadis dhaif. Kata mereka dhaif itu harus dibuang. Mereka lupa yang mengatakan hadis itu dhaif ulama atau nabi? Ulama. Nabi pernah ngomong gak ini loh hadis dhaif? Pernah ngomong gak? Ya enggak lah. Kata dhaif itu hasil penelitian. Penelitian bisa salah, bisa benar. Oke? Karena dia bisa salah, bisa benar,
maka antara satu imam dengan imam lain bisa beda penilaian tentang hadis sahih dan dhaif. Maka jangan mengkultuskan disahihkan fulan, didhaifkan fulan, bukan berarti itu benar. Bisa benar, bisa tidak benar. Saya 15 tahun Pak tinggal di pesantren hadis. Itu meneliti hadis sahih tidak sahih. Tiap hari kita meneliti. Itu penelitian saya sering beda sama guru saya itu. Saya bilang sahih, guru saya bilang dhaif. Loh, yang pinter yang mana? Gurunya lah. Berarti beliau tahu di mana kelemahan penelitian saya. Tapi mereka nggak mau tahu. Kalau sudah disahihkan Albani, maka mesti diterima. Kalau sudah didhaifkan Albani, mesti ditolak. Loh, Albani, Syekh Albani ini manusia setelah Nabi atau di masa Nabi? Tahun berapa Pak dia wafat, Pak? Tahun berapa dia wafat? 99. Tahun 1999. Hitung aja hijriahnya berapa. Dia bilang dhaif, Imam Tirmizi bilang sahih. Bapak ikut siapa? Serius nih? Alhamdulillah sahih berarti. Tapi mereka sekarang nggak mau tahu. Kalau Albani sudah berbicara, Tirmizi pun dibuang. Sekelas ustadznya nggak ngerti, Pak. Ada ustadz saya tanya, menurut kamu jika ada suatu hadis dha'afahul Albani sahahu Tirmizi, gitu bahasa Arabnya Pak, sok kerennya gitu kira-kira. Kita nguji dia pakai bahasa Arab saat itu. Apa jawaban dia? Harus ikut Albani. Saya senyum Pak, mau ketawa, tapi gimana ya, kalau kata teman kita gimana, mau ketawa takut dosa. Akhirnya saya tanya, Ustaz, ente tahu nggak siapa Imam Tirmizi? Ulama. Ulama apa? Nggak jelas. Asal bunyi. Akhirnya kita nu'arifu, kita kasih dia pengenalan. Imam Tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari. Murid terbaik Imam Bukhari itu ada Muslim, ada Tirmizi. Nah, ini salah satunya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini pakar hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, ngerti dia Pak. Kalau dia bilang sahih, berarti udah selesai persoalan itu di zaman salaf. Walaupun kita bilang sekarang dhaif. Contoh nih, ini sering saya contohkan di luar, karena paling fenomenal soalnya. Kalau anak-anak bayu lahir, cowok diapain Pak? Diazanin, bukan dikuburin ya. Diazanin Pak ya, benar. Itu pakai ikut siapa? Imam Tirmizi. Si Ar-Razi meneliti, hasilnya apa? Hadisnya dhaif. Sama dengan Syekh Albani. Kata Ar-Razi dan Albani, hadisnya dhaif. Bapak ikut yang mana? Tirmizi beneran? Wah, bener nih Pak. Udah lolos Pak. Ngajinya udah berarti Pak. Itu hadis dhaif. Tapi Imam Tirmizi menemukan ulama salaf mengamalkannya. Maka di situ ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Tirmizi. Sahihnya sebuah hadis bukan hanya sebatas kualitas perawi, tapi dicek isi hadisnya ada nggak pengamalan ulama sahabat tabi'in dan ulama salafus saleh. Jika ada, hadisnya langsung naik. Oleh kawan nggak sampai ilmunya ke situ karena dia nggak mengerti Imam Tirmizi gimana. Contoh lain, ini kan bukan mau Ramadan loh Pak ya. Tadi pengumumannya mau Ramadan nih. Kita mau Idul Adha, mau berkurban.
Biasanya orang kita suka berkurban atas nama orang-orang yang sudah wafat yang dia cintai. Kata mereka, ini Islam Nusantara nih beginian. Nah bukan. Ini ada di Sunan Tirmizi, Pak. Di Sunan Tirmizi ada riwayat Sayyidina Ali itu berkurbannya pasti 2 kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk Nabi. Nabi sudah wafat. Ditanya oleh beberapa sahabat, apa jawabannya? Beginilah perintah Nabi kepadaku. Hakaza amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wasiat toh. Imam Tirmizi tahu hadis ini dhaif. Ini dhaif pas saya beriwayat. Tapi dia kemudian kemukakan pandangan guru-gurunya salafus soleh yang merupakan gurunya juga Imam Bukhari, berguru ke orang-orang itu. Dinukillah pendapat Imam Ibnul Mubarak yang sezaman dengan Imam Malik. Apa kata Ibnul Mubarak? Jika orang berkurban untuk orang mati, maka sebaiknya tidak memakannya, tidak mengambil jatah. Kan ada jatah biasanya, Pak. Kenapa? Diharapkan itu jadi sedekah semua untuk orang yang wafat. Tapi boleh nggak diambil? Ya boleh, cuma dihancurkan untuk sedekahin semua, kecuali kita masih hidup. Seumur-umur, walaupun umur saya belum seumur Bapak ya, daging paling enak tuh daging kurban, Pak. Saya nggak tahu. Dagingnya kayak gembira, kita makan tuh dia senang. Itu daging, maka saya kalau dikasih daging kurban, saya senang banget. Di sup aja udah apa, diapain juga enak, dioseng-oseng juga enak. Sebanyak itu hewan yang terpilih kurban, ke hewan-hewan itu dia senang itu, Pak, bahagia dia itu. Itu daging paling enak setahu saya. Walaupun penjagalnya motongnya sembarangan kan, tuh yang penting selesai cepat bagi. Tapi itu paling enak. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nanti cari tahulah Pak penjagal gimana.